Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini, terima kasih sudah mau belajar lagi Binary Bot bersama saya, Koko Riko. Kita akan bahas request dari teman kita ya. Dari Arif Saha, terima kasih Arif Saha buat requestnya. Bang Koko coba buat bot higher lower, tapi rule satu arah saja. Bisa higher, barrier maksudnya barrier minus atau lower barrier plus. Iya, kalau higher barrier minus oke. OP pertama seumpama lower volatility 100, barriernya plus 3. Lower plus 3. Oke. Stacknya 1. Kalau loss masih OP lower dengan barrier plus 5. Oke, jadi barriernya yang dirubah ya, teman-teman ya. Stack dikali Marty biar bisa menutup OP yang loss tadi. Intinya seperti video yang Abang over under rasa differ. Tolong direspon ya Bang, makasih Bang Koko. Oke, terima kasih Arif Saha. Jadi teman-teman kalau belum mengerti, pause dulu videonya, silahkan dibaca lagi requestnya. Begini requestnya, kita ambil contoh main di lower saja ya, lower saja. Jadi lower only, bukan higher lower, bukan lower only. Tapi dimainin di barriernya. Kalau lower itu kalau barriernya plus, semakin plus, sini batas garis open posisi misalnya ya. Barrier plus itu kan di atasnya segini misalnya, profitnya sekian. Teman-teman bikin plus, makin plus ke atas makin tebal, itu profitnya semakin kecil, tapi tingkat probabilitas winnya semakin besar ya. Kalau semakin digedein lagi, dilebarin lagi, profitnya akan semakin kecil teman-teman, tapi probabilitas winnya akan semakin besar. Jadi yang dimau sama si teman kita ini Arif Saha ini adalah, oke, saat open posisi awal saya hanya perlu lebar plus 3 misalnya, plus 3 gitu ya. Di sini kita ikutin contoh plus 3. Tapi saat Marty itu kan deg-degan plus 1 gitu ya, deg-degnya tambah 1, Marty lagi deg-degnya tambah 1 gitu ya. Artinya saya nggak apa-apa profit lebih kecil, tapi probabilitas winnya lebih besar dengan cara, salah satunya dengan cara melebarkan barrier jadi plus 5. Yang tadinya plus 3 jadi plus 5 ya. Probabilitas winnya makin besar. Oke, saya setuju, tapi return profitnya lebih kecil. Apakah cukup menutupi loss sebelumnya tadi? Nah, diakali dengan stacknya dibesarkan, dengan dikali Marty sekian misalnya gitu ya. Sama dengan over under rasa differ. Iya, ini sama kayak request teman kita yang waktu itu. Intinya di over 1 ya, tapi mau di Marty di differ ya, di differ. Saya akalin dengan over 0 waktu itu, over 0. Tapi seiring perjalanan di video-video berikutnya kita ketemu cara baru, misalnya dengan cara menggunakan EasyV ternyata bisa multi kontrak ya. Jadi kontrak yang berbeda. Di sini over under, Marty-nya di differ, itu bisa banget dengan EasyV. Oke. Nah, sekarang kita akan terapkan itu di request ini. Oke. Ini bisa menggunakan EasyV. Bisa juga. Jadi sini robot lower plus 3, di sini robot lower plus 5. Cuma kita akan buat yang lebih menantang teman-teman. Kita akan gabungkan bot XML-nya. Bot XML itu sudah ada rule ininya dan ditambah EasyV juga. Jadi double protection ya, double layer protection ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran silahkan tonton videonya sampai akhir, jangan di skip. Saya harap teman-teman bisa buat binary-nya bareng-bareng bersama video ini ya. Jadi teman-teman boleh pause play. Oke. Nah, supaya teman-teman tahu nih, di volatility 100 ya, terus pilih higher lower. Misalnya duration 5 tick, soalnya minimal 5 tick. Barriernya kita anggap plus 3 nih teman-teman. Ya, stacknya 1 dulu biar gampang hitungnya. Nih, di sini lower ya, lower itu ini. Returnnya itu 48%. Jadi kalau
1 berarti 0,48 net profitnya. Oke. Kalau teman-teman merasa ini kegedean, teman-teman bisa lebarin lagi. Maksudnya kegedean profitnya ya kecilin lagi ininya, profitnya dengan cara ini dilebarkan. Ya, nanti profitnya akan semakin kecil, tapi probabilitas win-nya akan semakin besar. Itu 0,48. Anggaplah ini loss ya, loss. Nah, berarti kalau dirubah barrier offset plus 5 jadi berapa? 30%. Makin kecil ya, tapi ini makin lebar. Oke, begitu ya. Berarti stacknya coba anggaplah dikali 3. Kalau 3, profitnya berapa? 0,92. Sedangkan tadi kalau loss 1, berarti belum tertutup ya. Anggaplah 3,5. 1,07. Ya, udah tertutup sih 0,07, cuma terlalu tipis ya. Saya bikin 4 ya misalnya ya. 1,22. Nah, jadi kita buat 1 ke 4, martinya 4 aja ya. Marti multipliernya 4, oke. Jadi barrier offsetnya dari plus 3 ke plus 5. Marti multipliernya 4 ya. Dari sini ya. Jadi kalau teman-teman mau ubah ya silakan di testing, di observasi di sini teman-teman. Oke. Kita buat binary-nya. Silakan teman-teman simak. Jangan di skip ya teman-teman ya. Karena di saat saya jelaskan fungsi ini, fungsi itu, mungkin ada teman-teman yang kelewat. Jadi ada beberapa kasus akhirnya sudah jelas saya jelaskan di video, tapi kok masih ada yang bertanya, atau yang paling parah salah setting karena sudah dikasih tahu di awal di dalam video itu. Yaitu karena mungkin di skip teman-teman. Volatility 100, oke. Higher lower di sini ya, higher lower. Contract type-nya pilih lower aja ya, pilih lower aja. Tick-nya 5, USD-nya pakai stake nanti martingale-nya. Nah, barrier offset-nya kita buat plus aja ya. Nah, barrier offset-nya ini blok 3-nya hapus. Karena barrier offset-nya bisa plus 3 atau plus 5 berubah-ubah, berarti itu adaptif. Kita buat rule-nya itu di tunggu ya. Oke. Sepertinya ini bisa di rule block 2 nih teman-teman. Karena bukan adaptif, sorry. Nilainya ini tetap plus, tapi nilai ini yang berubah. Nilai yang berubah ini nggak perlu adaptif. Yang penting offsetnya tetap plus. Bisa di 2. Oke, untuk membuktikannya kalau mungkin saya salah gitu ya. Kita cek dulu di blok 2. Kita butuh yang namanya variabel barrier offset. Oke, barrier offset. Untuk awal kita set barrier offsetnya plus 3 teman-teman. Di sini 3. Barrier offset 3 gitu ya. Berarti kita ambil barrier offset di sini. Set gitu. Purchase-nya lower, ya nggak ada higher ya. Kita lower. Purchase-nya tetap lower. Nah, kita main di logic ininya teman-teman. Jika win, kita buat else-nya juga ya. Artinya jika loss harus apa? Si bot harus apa? Jika win, barrier offsetnya kembalikin ke 3. Mau sebelumnya win atau sebelumnya loss ya. Kalau win pasti set barrier offset jadi 3. Oke. Kalau loss, set barrier offset jadi 5. Nah, sampai sini teman-teman paham nggak? Nih, pada saat awal bot running barrier offset 3, masuk ke sini. Sini plus 3 ya. Dia purchase lower. Kalau win tetap 3.
tetap masuk ke 3. Kalau win lagi tetap 3 gitu terus. Kalau di sini loss, dia ke 5. Masuk ke sini barrier offset berubah jadi 5 nih. Nah, ini yang saya maksud tidak adaptif. Ini sebenarnya termasuk fix. Fix itu artinya ini, offsetnya tetap plus. Ya, offsetnya tetap plus, bukan kadang plus, kadang minus, kadang plus, kadang minus, bukan itu. Oke. Nah, kalau win ya balik 3, kalau loss 5. Sekarang kita Marty. Jadi rule utamanya sesimpel ini, teman-teman. Ya. Dan Arif Saha. Sesimpel ini rule utamanya. Untuk berganti-ganti barrier offset. 3 5 3 3 3 5 kalau loss. Sekarang kita akan tambahkan si martingale-nya ya. Oke. Stack itu di sini. Inisial stack-nya misalnya 1 tadi ya. Martingale multiplier-nya 4 tadi kita buat ya. 4. Jangan lupa set stack. Ini dihapus. Initial stack. Oke. Ini di copy, masukkan ke cabang jika win. Nih. Jika win, stack kembali initial stack. Jika loss, stacknya perkalian. Nah, begini ya teman-teman ya. Cukup mudah ya, cukup simpel ya. Nah, jadi jika win, set barrier offsetnya kembali ke 3, stacknya kembali ke stack awal. Jika loss, barrier offsetnya 5, tapi stacknya dikaliin martingale multiplier. Begitu. Oke, kita coba run ya teman-teman ya. Nah, ini barrier offsetnya masih 3. Lower entry spot plus 3 gitu maksudnya. Nah, ini lower dan entry spot plus 3 nih ya teman-teman ya. Biar clear, lognya aja dibuka. Nih, lower dan entry spot plus 3. Nah, ini loss, dia harusnya lower entry spot plus 5 nih. And lower dan entry spot plus 5. Nah, terserah itu nanti teman-teman, jika dirasa masih kurang lebar, silakan sesuaikan 6, 10, itu terserah teman-teman. Ini kita ngikutin contoh dari Arif Saha dulu aja ya. Jadi kalau modify ya silakan, itu harus modify, harus improvisasi. Silakan cocoknya barrier berapa gitu. Silakan teman-teman testing barriernya. Nah, jika ini 1, 4, oke, martingnya udah jalan. Dia kembali ke iya betul. Lower dan spot plus 3. Dia barrier offsetnya balik ke 3 nih. Nih teman-teman. Ini 3 loss. Dia ke 5 ini. Dia win balik ke 3. Nah, selama win ya dia tetap di 3. Oke. Sudah jalan ya rule-nya dan martingnya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan tambah tantangannya teman-teman. Kita akan bikin double protection. Nih. Di sini sudah ada marti dengan barrier offset yang lebih lebar. Sekarang saya akan tambahkan double protection. Protection layer berikutnya adalah virtual loss dengan menggunakan EasyV. Jadi double protection itu adalah satu dengan virtual loss, yang kedua dengan makin melebarnya barrier offset. Oke, makin melebarnya barrier offset artinya probabilitas win-nya makin besar. Nah, itu layer keduanya. Layer pertamanya adalah virtual loss. Oke, ini saya close. Kita rapikan, kita save dulu ya teman-teman ya. Kita kasih nama lower lower multi barrier
lower multi barrier kali ya teman-teman ya. Offset. Lower multi barrier offset artinya barriernya ada bisa double multi gitu. Yang pertama berapa, yang setelah di martingale berapa, gitu ya. Save. Oke, di sini saya cuma butuh martingale 1 aja karena ini slave. Saya klik easy v-nya. Saya buka di window kedua biar teman-teman bisa lebih nyaman lihatnya kiri kanan. Ini oh ini masih bot yang kemarin. Dibersihkan, kita load robot yang tadi kita buat, lower multi barrier offset. Oke. Multi barrier 4, oke, barrier offset 3. Oke, sekarang kita klik lagi easy v yang di sini. Jangan lupa klik lagi ya teman-teman ya. Kalau loss sekali baru pindah ke master. Triggernya saya setting L di run. Oke. Jadi sebenarnya rule tadi udah jalan ya teman-teman. Barrier offsetnya makin melebar ketika dibutuhkan martingale. Tapi tantangan berikutnya saya ingin menambahkan double layer protection. Pertama harus melewati virtual loss dulu. Di sini saya setting 1, teman-teman bisa setting 2, 3 dan seterusnya. Andai kata loss juga, maka dimarti dengan barrier offset yang lebih lebar, yang artinya probabilitas win-nya semakin besar. Itu layer yang kedua, gitu teman-teman. Jadi ini yang dinamakan protection double layer, ya. Diterapkan di dalam kasus ini lower sih, dia kontrak lower. Bisa kontrak apa aja bisa. Higher, lower. Jadi intinya pertama protection virtual loss, ya teman-teman boleh catat virtual loss. Ya protection kedua adalah memindahkan kontrak ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya. Oke, saya ulangi ya. Double protection layer, yang pertama dengan virtual loss. Oke, yang kedua kita gabungkan dengan layer berikutnya adalah pada saat marti rubah ke kontrak yang probabilitas win itu lebih besar, ya. Itu teman-teman double protection layer. Nah ini misalnya gini, ini lossnya udah 1 di sini teman-teman ya. Di sini udah lossnya 1. Artinya kalau di sini loss lagi, oke. Tapi di marti dengan apa ya, yang lebih lebar barrier offsetnya, artinya probabilitas win yang lebih besar gitu. Atau kasus ini yang langsung win aja gitu. Jadi ini proteksi pertama langsung kena win ya. Jadi ini proteksi pertama langsung kena win. Andai kata loss, kita masih punya proteksi yang kedua, double layer protection tadi yang kedua, yaitu melebarkan barrier offset, atau kalau di over under memindahkan digit dari 1 ke 0, dari 8 ke 9. Itu cara-cara double layer. Artinya merubah pindah ke kontrak yang probabilitas winnya lebih besar, teman-teman. Saya ulangi terus ya biar paham. Nah ini ada loss ya, loss pertama ya. Nah ini diproteksi dengan layer pertama, virtual loss ya, virtual loss. Kita lihat aja kalau loss lagi ya, double protectionnya bekerja. Oke, di sini win. Jadi protection pertama juga udah cukup. Oke, tapi kita siapkan double protection. Oke, jadi saya rangkum ya teman-teman ya. Di sini kita belajar membuat bot higher lower. Di sini lower follow 100 index, barrier offset norm ya, barrier offsetnya +3. Ini keadaan normal ya. Berubah jadi barrier offset +5 saat mar tinggal. Oke.
plus double layer protection. Kita hari ini belajar double layer protection. Yang pertama itu virtual loss. Oke, yang kedua kontrak yang probabilitasnya lebih besar. Nah, ini ya teman-teman boleh catat ya. Barrier offset plus 3 plus 5. Double layer protection. Yang pertama dengan 1 virtual loss. Yang kedua, kalau masih loss juga di master, kontraknya rubah ke probabilitas yang lebih besar. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi hari ini kita belajar ini. Terima kasih buat Arif Saha buat requestnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau klik video ini dan belajar buat binary tiap hari bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Besok malam jam 7 ya. Jadi saya rutin upload video jam 7 malam. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar setiap hari, saya tunggu jam 7 malam. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, salam sehat, salam sukses. Amin.